Ya, selamat siang. Baik, mohon maaf Ibu baru bergabung di Zoom. Kita mulai ya perkuliahan pagi ini. Udah siang ya, udah menjelang makan siang. Eh, kita mulai untuk pokok pembahasan di pertemuan kedua tentang konsep dasar hakikat micro teaching. Untuk kelompok penyaji sudah siap? Ibu. Iya. Berapa orang, Rizky? Untuk kelompok satu itu anggotanya ada saya sendiri, kemudian ada Yordan, ada Aisyah, ada Fatima Najma, ada Israni Septianti, dan Indriana, Ibu. Jadi ada Ya, 6 orang satu kelompok yang akan baik. Ya, silakan. baik, Ibu. Sebentar. Jangan lupa PJ membuatkan link presensi kehadiran ya. Kemudian pada saat mahasiswa presentasi di slide pertama, tolong PJ dibuatkan screenshot-nya. Ya. Misalnya pada slide ada topiknya, ada nama mahasiswanya, itu di screenshot ya. Soalnya ini nanti untuk keperluan akreditasi. PJ-nya siapa PJ? Saya dengan Rizky, Bu. Ya, yang bertanggung jawab setiap pertemuan untuk mendokumentasikan screenshot oleh siapa? Oleh Teguh atau Rizky? Oleh saya, Bu. Jadi nanti mungkin menjelang akhir nanti saya izin untuk screenshot. Itu bukan yang pada saat mahasiswa presentasi, itu slide pertama itu kan ada judul topiknya, ada nama mahasiswanya, nah itu di screenshot juga ya, terus ya. Oke, siap, Ibu. Baik, silakan dimulai. Nih, nama-nama mahasiswanya nggak ada nih di slide pertama. Oh, ada di slide kedua. Berarti 2 kali screenshot ya Tegas ya, slide pertama dan slide kedua. Coba slide pertama dulu. Baik, Ibu. Oke, ambil screenshot 1, 2, 3. Ya, oke, slide berikutnya. Ya, silakan dimulai kelompok pertama. Ya, nanti pada saat misalnya Rizky berbicara di screenshot ya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Saya izin Ya. membuka presentasinya, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nurita. Selamat pagi, teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada Indri, Aisyah, Rizky, Israni, Fatima, dan saya, Yordan, ingin mempresentasikan tentang micro teaching pada pertemuan hari ini. Boleh salin selanjutnya? Salin selanjutnya. Bisa dibantu share screen nggak, teman-teman? Kayak Rizky nge-lag deh. Sebentar, Yordan, Oke. sebentar. Oke.
Udah ada belum ya? Ya, sudah. Izin melanjutkan ya, teman-teman. Di sini kelompok satu akan mempresentasikan tentang hakikat konsep micro teaching, ruangan micro teaching, dan perangkat media pada ruangan micro teaching yang nantinya akan dikembangkan dari setiap materinya oleh teman-teman kelompok yang lain. Boleh salin dia selanjutnya? Ya, untuk submateri pertama akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu ada Rani dan Najma. Pada Rani dan Najma, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya Serani Septianti dengan NIM 12016222009 akan menjelaskan pengertian micro teaching menurut para ahli. Kelompok kami mengutip yaitu 3 tokoh para ahli. Yang pertama ada Michelle King dan Moulton tahun 1975 yang menjelaskan bahwa micro teaching is as performance training method is to elicit the component parts of the teaching process so that the trained can master each component one by one in a simplified teaching situation. Yang dimana artinya pembelajaran mikro pada intinya adalah suatu pendekatan atau model pembelajaran untuk melatih penampilan atau keterampilan mengajar guru melalui bagian demi bagian dari setiap keterampilan dasar mengajar tersebut yang dilakukan secara terkontrol dan berkelanjutan dalam situasi pembelajaran. Dan tokoh yang kedua itu Paul Berg, di mana pada tahun 1984 yang menjelaskan bahwa microteaching is a laboratory training procedure aimed at simplifying the complexation of regular teaching and learning processing, di mana artinya itu adalah pembelajaran mikro yang pada dasarnya adalah sebuah laboratorium untuk lebih menyederhanakan proses latihan kegiatan pembelajaran atau pembelajaran di dalam ruangan tersebut. Nah, dari beberapa pengertian di atas masih ada satu tokoh yang kita kutip, yaitu tokoh dari Indonesia yang menurut Zainal Asri, di mana pengajaran micro teaching ini adalah sarana untuk berani tampil dari menghadapi suasana di dalam kelas dan mengendalikan emosi serta ritme pembicaraan dan lain-lain menurut Suryana tahun 1970. Sehingga dari banyaknya pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kurang lebih micro teaching ini pada intinya merupakan pendekatan atau cara untuk melatih seorang guru dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan kompetensi penampilan dalam mengajarnya. Boleh di next slide. Nah, pengertian micro teaching secara umum, micro teaching ini adalah berasal dari 2 kata, yaitu mikro yang berarti kecil, terbatas, sempit, dan teaching artinya mengajar. Jadi micro teaching ini adalah suatu kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara menyederhanakan atau segalanya dikecilkan. Maka dengan memperkecil jumlah siswa, waktu, bahan mengajar, dan membatasi keterampilan mengajar tertentu akan dapat diidentifikasikan berbagai keunggulan dan kelemahan bagi diri seorang calon guru secara lebih akurat. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang fungsi micro teaching. Nah, fungsi micro teaching ini yang pertama ada fungsi instruksional. Apa sih fungsi instruksional ini? Jadi fungsi instruksional ini adalah laboratorium micro teaching ini kan gunanya itu untuk menyediakan fasilitas praktik atau latihan bagi calon guru atau tenaga pendidikan, di mana untuk berlatih atau memperbaiki meningkatkan keterampilan pembelajarannya. Nah, pada hakikatnya sebenarnya itu adalah merupakan kegiatan latihan penerapan pengetahuan metodenya untuk terkait dengan teknik mengajar seorang calon guru tersebut dalam menggunakan metode-metode di dalam ilmu keguruan. Nah, terus yang kedua itu ada fungsi pembinaan. Nah, di dalam laboratorium micro teaching itu kan ada alat yang memudahkan atau menyediakan kemudahan untuk membina keterampilan dan pengembangan seorang calon guru tersebut, beserta keterampilan-keterampilan khusus yang mereka miliki dan mempunyai teknik-teknik tertentu.
sehingga mereka nantinya dapat menciptakan ruangan atau lingkungan belajar yang lebih efektif bagi tenaga kependidikan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada fungsi diagnosis. Nah, fungsi diagnosis ini adalah di mana laboratorium microteaching itu menyediakan fasilitas dan kondisi spesifik untuk membimbing calon guru tersebut yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan terkait dengan alat menjadi lebih terbantu. Boleh di next slide. Nah, yang keempat itu ada fungsi integralistik yang dimana pembelajaran microteaching ini adalah bagian integral atau dalam program pengalaman lapangan yang disingkat dengan PPL serta merupakan mata kuliah yang mempunyai persyaratan PPL dan berstatus sebagai mata kuliah wajib lulus. Nah, yang kelima itu ada fungsi supervisi. Nah, fungsi supervisi ini untuk meningkatkan keterampilan mengajar sehingga saat menjadi memang waktunya calon guru tersebut terjun ke lapangan, mereka mempunyai atau mampu memberikan bimbingan profesional terhadap guru-guru yang mungkin lebih senior di dalam sekolah tersebut. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada fungsi eksperimental. Nah, fungsi eksperimental ini berfungsi sebagai bahan uji coba bagi para pakar-pakar di dunia pendidikan, orang dosen atau seorang ahli berdasarkan penelitiannya tersebut untuk menemukan suatu model atau suatu metode pengajaran. Nah, jadi sebelum menemukan prakteknya tersebut di lapangan, mereka terlebih dahulu melakukan uji coba di laboratorium microteaching ini. Jadi setelah mereka melakukan uji coba tersebut, hasilnya itu akan dapat dievaluasi di mana letak kelemahannya, terus bagaimana cara mereka untuk mengatasi kelemahan tersebut menjadi sesuatu yang dapat diperbaiki. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu tujuan dan manfaat microteaching. Nah, tujuan dan manfaat microteaching ini kurang lebih dari beberapa jurnal dan beberapa sumber yang saya baca itu sama. Dan saya mengambil 4 poin. Yang pertama itu membantu calon guru atau para tenaga pendidik lainnya dalam keterampilan khusus agar dalam pelatihan itu tidak mengalami kesulitan seperti yang sudah dijelaskan bahwa memang microteaching ini adalah utamanya adalah ilmu tentang bagaimana mempersiapkan perencanaan pembelajaran sebelum terjun ke lapangan. Nah, yang kedua ini ada meningkatkan taraf kompetensi mengajar bagi calon guru secara bertahap dengan penguasaan keterampilan-keterampilan yang akhirnya dapat diintegrasikan dalam mengajar yang sesungguhnya. Yang kita tahu bahwa di dalam tenaga pendidikan itu kan banyak jenjang-jenjangnya. Jadi setiap guru yang memang sudah sesuai jenjangnya, mereka akan berlatih atau memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang mereka lakukan untuk menyiapkan dirinya sebelum mereka melakukan pengajaran di dunia pendidikan secara nyata. Nah, yang ketiga itu dalam in-service training bagi guru atau dosen, diharapkan itu harus bersangkutan bisa menemukan sendiri kekurangannya dalam mengajar dan usaha memperbaikinya. Seperti yang kita tahu bahwa dalam elemen-elemen pendidikan yang mau kita susun dalam misalkan rencana pembelajaran kesiswaan nantinya, bahwa memang kita tuh sebagai guru harus mempunyai training atau pelatihan-pelatihan khusus yang dimana agar kita sendiri sebagai pendidik atau guru nantinya tahu mana kekurangan di diri kita yang perlu kita perbaikin sebelum kita merasa untuk membagikan materi tersebut kepada murid atau seseorang yang nantinya kita bagikan ilmunya. Nah, yang terakhir itu memberi kemungkinan dalam latihan pembelajaran mikro agar calon guru dan guru menguasai keterampilan khusus mengajar agar dalam penampilan pengajar, dalam proses belajar mengajar, mantap, terampil, dan kompeten. Di mana poin terakhir ini juga berkaitan dengan penjelasan dari poin-poin sebelumnya. Mungkin boleh di next slide. Oke, saya selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya itu Najma. Terima kasih. Ya, mohon izin Ibu dan teman-teman, kita menunggu azan sebentar ya.
Iya, baik. Kelompok kami lanjutkan ya teman-teman untuk presentasinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fatima Najma. Kepada Najma dipersilakan. Baik, terima kasih Yordan dan Rani. Selanjutnya saya Fatima Najma akan menjelaskan mengenai karakteristik dari micro teaching atau pembelajaran mikro. Ya, sesuai dengan sebutannya, mikro itu disebut juga sebagai situasi atau kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau yang lebih kecil. Nah, bentuk penyederhanaan ini itu dapat disebut sebagai ciri atau karakteristik dari micro teaching. Nah, usaha penyederhanaan itu didasarkan atas asumsi bahwa kegiatan belajar mengajar yang kompleks itu akan lebih mudah dilaksanakan bila kita sebagai mahasiswa atau calon guru lebih memahami tentang pembelajaran dari micro teaching itu. Nah, terdapat beberapa karakteristik dari pembelajaran micro teaching, yaitu yang pertama, jumlah siswa berkisar antara 5 sampai 10 orang. Lalu yang kedua, waktu mengajar terbatas antara 10 sampai 15 menit. Nah, di waktu ini itu kita dapat menggunakan setidaknya 1 sampai 2 bahan ajar yang lebih disederhanakan lagi. Lalu yang ketiga yaitu latihan terpusat pada keterampilan dasar mengajar. Nah, sebagai calon guru atau mahasiswa yang sebagai calon guru, pendidik itu akan belajar bagaimana melakukan pembelajaran. Nah, sedangkan teman yang menjadi siswa itu akan mengamati bagaimana kita cara cara mengajarnya, serta dapat menilai tepat atau tidaknya keterampilan yang kita gunakan. Lalu karakteristik yang selanjutnya yaitu menampilkan hanya 1 atau 2 keterampilan dasar mengajar. Nah, artinya itu, keterampilan yang kita gunakan contohnya itu hanya 1, misalkan keterampilan, dalam membuka atau menutup kelas. Lalu yang terakhir yaitu, pembelajaran mikro adalah Pembelajaran mikro adalah pembelajaran yang sebenarnya. Nah, ini artinya itu adalah praktikan atau kita sebagai mahasiswa calon guru harus membuat rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana apa yang telah kita buat. Lalu dapat juga mengelola kelas dan menyiapkan perangkat pembelajaran lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran. Boleh salin dia berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai prinsip dari micro teaching atau pembelajaran mikro. Nah, prinsip pembelajaran itu merupakan sebuah ketentuan, kaidah atau hukum yang harus dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebagai suatu ketentuan, prinsip pembelajaran ini akan sangat menentukan kualitas, proses, dan hasil yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, setiap yang berlatih atau kita sebagai mahasiswa yang berlatih menggunakan pendekatan pembelajaran mikro, ini juga harus disiplin terhadap prinsip dari pembelajaran tersebut. Nah, terdapat 6 prinsip micro teaching menurut Sukirman dan Kasma tahun 2006. Yang pertama yaitu fokus pada penampilan. Artinya itu dalam pembelajaran mikro, sasaran utama yang harus menjadi acuan adalah penampilan setiap peserta atau mahasiswa yang berlatih. Nah, penampilan yang dimaksud ini contohnya itu bagaimana kemampuan kita atau mahasiswa ketika melatih membuka atau menutup kelas dalam pembelajaran. Lalu keterampilan dalam memberikan stimulus dan keterampilan lain yang dapat kita bahas nanti pada bagian aspek micro teaching. Lalu prinsip yang kedua yaitu spesifik dan konkret. Artinya itu jenis keterampilan yang dilatihkan itu harus terpusat pada setiap jenis keterampilan mengajar. Misalnya berlatih untuk mengajak diskusi, tanya jawab yang dilakukan secara tersendiri dan tidak digabungkan dengan jenis keterampilan lain agar pihak yang berlatih atau kita sebagai mahasiswa itu secara optimal dapat memfokuskan pada jenis keterampilan tersebut. Lalu prinsip yang ketiga yaitu umpan balik. Nah, umpan balik ini yaitu setelah kita selesai melakukan micro teaching itu dapat dilakukan juga proses umpan balik. Artinya kita dapat melihat hasil rekaman atau penyajian dari pihak observer yang memberikan komentar terhadap penampilan kita. Lalu prinsip yang keempat yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan ini itu maksudnya beberapa komentar yang diberikan oleh dosen atau sebagai supervisor itu tidak hanya menyoroti kekurangan atau kelemahan dari mahasiswa, tapi juga dapat memberikan kelebihan-kelebihan yang telah dimilikinya. Jadi dengan demikian pihak kita sebagai mahasiswa itu dapat memperoleh masukan yang sangat berharga. Lalu prinsip yang kelima yaitu ketuntasan. Nah, ketuntasan ini tuh maksudnya untuk melatih setiap jenis keterampilan yang mengajar yang dilatihkan melalui pendekatan pembelajaran mikro, tidak ada ketentuan harus beberapa kali kita untuk latihan untuk setiap jenis keterampilan yang akan dimiliki. Nah, artinya itu jika dengan 1 kali saja latihan sudah dapat dianggap cukup baik atau terampil dan profesional itu maka tidak perlu diulang lagi untuk melatih jenis keterampilan yang sama. Lalu yang terakhir yaitu maju berkelanjutan. Nah, ini maksudnya itu artinya mengingat banyaknya jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang harus kita kuasai, tentu saja untuk menguasai setiap keterampilan tersebut itu kita yang berlatih juga dipengaruhi oleh tingkat kerumitan dan masing-masing dari jenis keterampilan mengajar. Boleh salin dia berikutnya.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai aspek micro-teaching. Nah, ada beberapa aspek keterampilan micro-teaching yang perlu kita ketahui, ini menurut, Barnawi dan Arifin tahun 2016. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan membuka pelajaran ini merupakan, usaha kita sebagai mahasiswa calon guru untuk menciptakan kondisi awal agar, suasana belajar atau mental maupun perhatian mahasiswa ini terpusat pada apa yang akan kita pelajari nantinya. Nah, misalkan membuka dengan metode yang lebih menarik yang dapat mengarahkan siswa pada materi, pelajaran. Nah, sedangkan, keterampilan menutup pelajaran itu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk, menyimpulkan kegiatan pelajaran pada, hari itu. Lalu aspek yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, maksud dari keterampilan menjelaskan ini yaitu suatu keterampilan menyajikan bahan ajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Karena, tujuan menjelaskan itu tidak hanya, membuat siswa hafal, tapi juga membuat siswa paham apa yang sedang dipelajarinya. Lalu keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Nah, tujuannya itu agar, peserta didik dapat termotivasi untuk terlibat dalam interaksi belajar. Lalu aspek yang keempat yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini merupakan keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mengembalikan kondisi apabila terjadi gangguan dalam pembelajaran. Lalu aspek yang kelima yaitu kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, kemampuan belajar mengajar kelompok kecil ini merupakan kemampuan guru atau kita sebagai mahasiswa calon guru mengajar peserta didik, hanya sebatas 3 sampai 8 orang saja untuk setiap kelompoknya. Lalu sedangkan, keterampilan mengajar perseorangan atau individual itu merupakan kemampuan guru untuk menentukan waktu, bahan, dan tujuan yang digunakan dalam mengajar dan memperhatikan perbedaan dari setiap individu atau peserta didik. Nah, seorang guru ini juga dituntut untuk mengorganisasikan siswa sesuai dengan, pokok bahasan, tujuan, dan pembelajaran. Boleh slide berikutnya. Baik, sekian dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang ruangan micro teaching. Di sini saya akan yang memaparkan materinya. Setelah sebelumnya kita mengetahui beberapa hakikat dari pengertian dasar, fungsi, jenis, dan karakteristik dari micro teaching itu sendiri, maka kita jadi tahu kalau micro teaching ini merupakan sebuah praktik proses pembelajaran yang disederhanakan atau yang dikecilkan. Jadi micro teaching ini menjadi uh, salah satu cara pelatihan mahasiswa atau calon guru nantinya untuk menguasai keterampilan dasar dalam mengajar dan yang tentunya bakalan melalui proses yang cukup panjang, yang sederhana dalam praktek pembelajarannya. Nah, jadi telah disinggung juga dari teman yang sebelumnya sudah menyampaikan materinya kalau model pelatihan pembelajaran ini dilakukan di dalam ruangan khusus dengan segala peralatan yang menunjang. Seperti contohnya seperti di sini ada laboratorium micro teaching, teman-teman. Jadi laboratorium micro teaching ini merupakan salah satu penunjang mahasiswa atau calon guru dalam melakukan praktek pembelajaran mikro dengan setting ruangan yang dibagi ke dalam 3 bagian menurut sumber yang saya dapatkan, yaitu ada ruang kelas, ruang observasi, dan ruang teknisi, teman-teman. Ya, ini untuk gambaran dari ruang kelas untuk micro teaching ya, teman-teman. Jadi micro teaching ini merupakan sebuah ruangan yang digunakan sebagai tempat melatih keterampilan mengajar bagi mahasiswanya, bagi mahasiswa atau calon guru nanti yang di dalam ruangan ini memang disetting tempat seperti kelas yang kedap suara guna meminimalisir distraksi yang datangnya dari luar ruangan, dan juga telah dilengkapi dengan beberapa peralatan elektronik penunjang praktik pembelajaran, teman-teman, seperti ada televisi, speaker, dan lain sebagainya. Nah, karena ruangan ini disetting sebagai ruang kelas, maka pada ruang ini juga tersedia alat pembelajaran yang konvensional juga, teman-teman, seperti ada papan tulis, ada alat tulis, dan juga segala peralatan yang dapat digunakan dalam proses praktik pembelajaran nantinya. Di dalam ruang kelas ini digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan praktek mengajar, sehingga nanti juga disediakan kursi untuk beberapa mahasiswa lainnya yang berperan sebagai siswa. Nah, di dalam lab micro teaching tadi ada
ruangan observasi teman-teman. Seperti yang dapat kalian lihat di yang tengah nih, ini merupakan salah satu gambaran dari ruangan observasi yang dimiliki dari instansi atau universitas lain, yaitu ini merupakan tempat untuk para mahasiswa tadi melihat, bukan mahasiswa, para pengawas seperti dosen atau penguji, untuk melihat langsung gitu bagaimana penampilan dari mahasiswa atau calon guru nanti gitu dalam pelaksanaan praktik pembelajaran ini. Jadi di batas antara ruang observasi dengan ruang kelas tadi hanya diberikan sekat sedikit oleh kaca yang nantinya bakalan tembus pandang dari satu sisi lain yang dapat dilihat oleh observer tersebut. Nah, jadi nanti pihak mahasiswa atau calon guru dan yang berperan sebagai siswa di ruang kelas penampilan itu tidak dapat melihat ke ruang observer. Jadi nanti observer atau dosen penguji atau pembimbing itu dapat melihat dan menilai penampilan mahasiswanya dalam melakukan praktek eh, pembelajaran di ruang kelas micro teaching sebelumnya. Selanjutnya di sini ada ruang teknisi. Nah, ruang teknisi ini dilakukan untuk mengoperasikan peralatan perekam atau audio visual yang nantinya di dalam ruang teknisi ini sama seperti halnya dengan ruang observer yang disekat oleh kaca saja yang dapat dilihat dari satu arah, yaitu dari pihak teknisinya untuk membantu mengoperasikan jalannya alat-alat yang ada di dalam ruang kelas tersebut. Nah, di beberapa sumber lain juga di sini saya menemukan kalau dalam ruangan atau lab micro teaching ini ada juga ruang proyeksi, teman-teman. Jadi ruang proyeksi ini digunakan nantinya untuk diskusi umpan balik untuk melakukan pembahasan yang dianggap perlu sesuai dari hasil latihan pembelajaran yang telah mahasiswa lakukan. Selanjutnya juga ada yang menyediakan ruang lab pembelajaran mikro yang tadi tempat untuk melatih keterampilan mengajar, sama seperti halnya dengan ruang kelas tadi ya teman-teman. Nah, jadi tersedianya sarana dan fasilitas pendukung ini mampu memadai baik atau tidaknya secara kuantitas maupun kualitas calon pengajar atau mahasiswanya. Jadi akan menentukan tingkat kualitas yang dihasilkan dari pembelajaran mikro itu sendiri, teman-teman. Nah, salin selanjutnya. Ya, selain ruangan yang digunakan sebelumnya, teman-teman, di sini tidak hanya menggunakan laboratorium micro teaching tadi, teman-teman, untuk pelatihan pembelajaran mikronya. Di sini juga ada 3 yang saya temukan dari beberapa sumber, beberapa model pembelajaran micro teaching lainnya, teman-teman. Yang pertama di sini ada classroom practice. Nah, jadi kegiatannya hampir sama seperti yang dilakukan di dalam ruang kelas pelatihan mikro sebelumnya. Cuman untuk metode ini, kegiatan praktek di kelas merupakan aktivitas yang latihan mengajarnya itu dilaksanakan di ruang kelas secara langsung, teman-teman. Dihadiri oleh dosen pembimbing dan peserta latihan, mahasiswa atau calon guru untuk melakukan proses praktik pembelajaran micro teaching. Jadi yang akan dilakukan di classroom praktis ini, teman-teman mahasiswa nantinya bakalan praktek di dalam ruang kelas, mulai dari planning, teaching, feedback, dan refleksi. Nanti kegiatan perencanaan itu menjadi aktivitas dalam menyusun strategi latihan untuk pembelajaran. Nah, metode lainnya yaitu ada online practice, teman-teman. Mirip seperti kegiatan yang dilakukan di dalam kelas atau di dalam ruangan micro teaching, online practice ini merupakan kegiatan latihan di kelas yang dilanjutkan dengan latihan secara online, teman-teman. Jadi kegiatan praktek yang dilaksanakan secara online dengan bantuan sarana dan prasarana komunikasi melalui jaringan internet, seperti yang biasa kita lakukan ya, melalui Zoom meeting, lalu nanti ditemani juga oleh dosen pembimbing, dan juga di sana nanti ada peserta pelatihan pembelajaran mikronya. Jadi dilakukan secara daring. Kegiatan tindak lanjut dari praktek di kelas dan yang secara online. Jadi offline practice ini merupakan bagian dari praktek micro teaching yang dilakukan
secara mandiri oleh setiap peserta di luar jam perkuliahan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memperbanyak kesempatan berlatih berbagai keterampilan dasar mengajar baik secara parsial maupun secara terpadu. Prakteknya dilakukan secara offline, direkam oleh mahasiswa sebagai tagihan perkuliahan dan diserahkan kepada ketua kelas untuk disampaikan ke dosen pembimbingnya. Nah, jadi dari semua jenis ruangan dan model ruangan dan juga model pembelajaran ini digunakan untuk praktik pembelajaran mikro, teman-teman. Semuanya ini berguna dan sangat baik untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam mengajar untuk menjadi guru. Salin dia selanjutnya. Ya, di sini akan kembali dijelaskan fungsi ruangan micro teaching oleh teman saya yaitu Indri. Pada Indri dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi ruangan micro teaching. Yang pertama itu membangun kepercayaan diri dan mengasah keterampilan mengajar. Ruangan micro teaching merupakan simulasi kelas nyata yang mendukung calon guru untuk berlatih mengajar dengan lebih percaya diri. Bayangkan ruangan ini seperti sebuah kelas mini lengkap dengan papan tulis, kursi, dan peralatan belajar yang mendukung. Di sini calon guru bisa merasakan atmosfer kelas yang sesungguhnya, mengelola waktu, mengatur kelas, dan berinteraksi dengan siswa yang mungkin adalah rekan sejawat atau mahasiswa lain. Dengan berlatih di ruangan micro teaching, calon guru dapat mengatasi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri mereka sebelum mengajar di kelas yang sesungguhnya. Keuntungan lain dari ruangan micro teaching ini adalah adanya kesempatan bagi calon guru untuk menerima umpan balik yang kondusif dari pengajar atau rekan sejawat. Yang kedua itu mengasah keterampilan mengajar dengan kondusif. Ruangan micro teaching dirancang untuk mendukung proses observasi yang efektif. Dosen dan rekan sejawat bisa mengamati proses mengajar secara langsung, memberikan masukan dan konstruktif, dan membantu calon guru memperbaiki kualitas mengajar mereka. Ruangan ini sering dilengkapi dengan kamera dan sistem rekaman yang memungkinkan calon guru untuk merekam sesi mengajar mereka dan menganalisisnya kembali. Mereka bisa melihat bagaimana penampilan mereka, bagaimana cara mereka menyampaikan materi, dan menilai efektivitas strategi pembelajaran yang mereka gunakan. Yang ketiga itu tempat yang nyaman untuk menjelajahi dan mengembangkan gaya belajar. Ruangan micro teaching merupakan tempat yang nyaman bagi calon guru untuk mengembangkan gaya mengajar mereka sendiri. Mereka bisa mencoba berbagai metode pembelajaran, menguji media pembelajaran yang berbeda, dan menentukan strategi yang lebih efektif untuk mengajar mereka. Di ruangan ini tidak ada tekanan atau kekhawatiran untuk mengajar di hadapan banyak siswa sekaligus. Calon guru bisa berlatih dengan tenang, mencoba hal-hal yang baru, dan mengembangkan kemampuan mereka secara optimal. Yang keempat ini, ruangan micro teaching mendorong kolaborasi dan pembelajaran bersama. Ruangan micro teaching adalah konsep ruangan belajar yang dirancang khusus untuk memvalidasi kolaborasi dan pembelajaran bersama di antara para guru. Bayangkan sebuah ruangan yang nyaman dengan berbagai tempat duduk fleksibel, meja kerjasama, papan tulis dan interaktif, dan teknologi terkini di sebuah ruangan yang merangkul kolaborasi dan pembelajaran aktif. Konsep ini didasari pada keyakinan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika individu bekerja sama, saling belajar dari pengalaman dan keahlian satu sama lain. Boleh selanjutnya. Adapun tujuan dari ruangan micro teaching. Tujuan pertama itu adalah melatih dan meningkatkan kemampuan mengajar. Tujuan utama dari ruangan micro teaching adalah memberikan tempat yang kondusif bagi calon guru atau tenaga pendidik agar dapat berlatih mengajar. Di sini calon guru dapat mencoba berbagai strategi mengajar dan memperoleh umpan balik yang berguna dari instruktur atau teman sejawat. Dengan berlatih di ruangan ini, calon peserta dapat memperbaiki gaya belajar, mengasah kemampuan komunikasi, dan mengembangkan kepercayaan diri dalam mengelola kelas tersebut. Yang kedua itu ada meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi dan pengajaran. Banyak ruangan micro teaching yang dilengkapi dengan teknologi pendidikan seperti
proyektor, perangkat audio visual, papan interaktif. Tujuan dari penyediaan teknologi ini adalah untuk melatih calon guru dalam menggunakan alat-alat modern dalam proses pembelajaran. Dengan berlatih di ruangan ini, mereka dapat mempelajari cara memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mereka dapati di ruangan micro teaching ini. Yang ketiga itu ada menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan terkendali. Salah satu keuntungan dari ruangan micro teaching adalah bahwa lingkungan belajar di dalamnya terkontrol dan terkendali. Hal ini memungkinkan para calon guru untuk berlatih dengan tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas yang sebenarnya. Namun, tetap mendapatkan pengalaman yang nyata dalam mengajar. Ruangan ini juga memberikan kesempatan untuk mencoba pendekatan pembelajaran baru tanpa khawatir akan dampak langsung terhadap siswa. Yang keempat itu ada pengukuran dan evaluasi keterampilan mengajar. Ruangan micro teaching juga bertujuan sebagai tempat evaluasi di mana keterampilan mengajar calon guru dapat diukur secara objektif dengan adanya infrastruktur yang berpengalaman dan rekan sejawat. Calon guru dapat dievaluasi dari aspek seperti kemampuan menjelaskan materi, cara berinteraksi dengan siswa bagaimana, dan penggunaan media pembelajaran. Evaluasi ini membantu calon guru untuk melihat kelebihan dan kelemahan dari siswa-siswa mereka sehingga dapat terus diperbaiki di ruangan micro teaching ini. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, untuk materi selanjutnya terkait perangkat media pada ruangan micro teaching akan dijelaskan kepada Aisyah dan Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, jika tadi dijelaskan ruangan micro teaching, di sini saya dan juga Rizky akan menjelaskan terkait perangkat media micro teaching pada ruangan micro teaching. Nah, dapat dilihat di dalam tabel sendiri, ini ada 18 poin. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait access split. Nah, perangkat media micro teaching untuk micro teaching sendiri disarankan untuk adanya access split sebagai pendingin ruangan yang digunakan untuk menjaga suhu ruangan tetap nyaman selama sesi micro teaching berlangsung tentunya. Lalu yang kedua, ada juga televisi yang digunakan untuk menampilkan materi, serta juga untuk rekaman video selama sesi micro teaching untuk evaluasi berlangsung. Untuk pembelajarannya berlangsung. Nah, lalu untuk yang ketiga ada video recorder. Nah, video recorder sendiri ini merupakan alat yang digunakan untuk merekam sesi micro teaching, sehingga dapat ditinjau kembali gitu untuk evaluasi nanti setelah video micro teachingnya selesai. Lalu yang keempat ada mixer audio, di mana mixer audio sendiri ini digunakan untuk menggabungkan dan mengatur berbagai sumber suara menghasilkan audio yang optimal. Lalu yang kelima ini ada amplifier. Di amplifier sendiri ini untuk meningkatkan kekuatan sinyal audio dengan berbagai sumber video untuk menghasilkan output visual juga yang distribusikan ke speaker, maaf. Nah, lalu untuk yang ke selanjutnya ini ada CCTV. Nah, kenapa harus ada CCTV juga? Karena di dalam ruangan kayak tadi dijelaskan itu kan ada ruangan kelas, ada juga ruangan observasi dan juga ruangan teknisinya. Nah, jadi kalau CCTV sendiri ini nanti bisa digunakan sebagai kamera pengawas untuk memantau dan merekam aktivitas di dalam ruangannya. Lalu yang kedelapan itu ada personal komputer, di mana personal komputer ini digunakan untuk mengakses materi-materi pembelajarannya, menjalankan perangkat lunaknya, dan juga mengontrol perangkat-perangkat lainnya. Nah, yang kesembilan ini ada UPS atau juga disebut dengan uninterruptible power supply. Nah, di sini UPS sendiri merupakan perangkat yang menyediakan cadangan untuk menjaga perangkat tetap menyala saat terjadinya pemadaman listrik seperti itu. Nah, untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Rizky. Persilakan.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada Aisyah dan juga Yordan. Untuk selanjutnya ini terkait perangkat media pada ruangan micro teaching yang 10 terdapat laptop. Yang dimana laptop ini merupakan sebuah komputer portable yang digunakan untuk melakukan presentasi, akses materi, dan juga kontrol perangkat lainnya. Lalu yang ke-11 ini ada wireless amplifier. Nah, wireless amplifier ini merupakan sebuah penguat sinyal audio nirkabel yang digunakan untuk memperkuat suara tanpa kabel. Kemudian yang ke-12 ini ada mic phantom. Nah, mic phantom sendiri merupakan mikrofon yang membutuhkan daya phantom untuk berfungsi. Biasanya ini juga digunakan untuk sebuah rekaman suara yang berkualitas tinggi. Lalu yang ke-13 ini ada mikrofon kabel. Mikrofon kabel sendiri merupakan mikrofon yang terhubung dengan kabel digunakan untuk menangkap suara selama sesi micro teaching berlangsung. Lalu yang ke-14 ini ada receiver mikrofon. Nah, receiver mikrofon sendiri ini merupakan penerima sinyal dari mikrofon nirkabel mengubahnya menjadi sinyal audio yang dapat diproses. Lalu yang ke-15 ini ada speaker aktif. Speaker aktif ini merupakan speaker yang memiliki amplifier internal yang digunakan untuk mengeluarkan suara dari berbagai sumber audio yang ada. Lalu yang ke-16 ini ada meja. Fungsi meja sendiri ini sebagai tempat untuk meletakkan sebuah perangkat dan juga bahan ajar selama sesi micro teaching berlangsung. Lalu yang ke-17 ini terdapat kursi. Kursi merupakan tempat duduk bagi peserta ataupun pengajar selama sesi micro teachingnya itu berlangsung. Lalu yang terakhir ini terdapat papan tulis, yang dimana papan tulis ini berfungsi untuk digunakan untuk menjelaskan sebuah materi secara visual kepada peserta didik. Nah, dari perangkat-perangkat di atas tersebut, apabila diusahakan untuk mempersiapkan perangkat seperti yang telah dipaparkan, maka akan dapat membantu sebuah pembuatan ataupun dalam praktik micro teaching dengan hasil yang maksimal. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Salidia selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan pembawaan materi pada siang hari ini. Selanjutnya, ya, mungkin dari kelompok 1 menyampaikan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak pemaparan presentasi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, untuk presentasi kelompok 1 sudah selesai dan waktunya Ya, hanya nggak ada tersisa 3 yang menit lagi. bertanya. Nggak ada yang bertanya lagi. Halo? Iya Ibu.
Nah, siswa nggak ada yang bertanya lagi. Iya, Bu. Baik, suara Ibu terdengar dengan jelas nggak? Terdengar, Ibu. Terdengar ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyajikan materi tentang konsep micro teaching, ruang micro teaching dan perangkat yang ada di ruangan micro teaching. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, jadi kalau misalnya berkaitan dengan ketentuan cara ruang kelas, bentuk pengajarannya, memang disederhanakan ya. Misalnya jika kelas yang selama ini jumlah siswanya ada 30, disederhanakan jadi bisa setengahnya atau bisa hanya 10 siswa. Jadi penyederhanaan itu dari sisi jumlah siswa. Kemudian penyederhanaan konsep micro teaching yang seharusnya dilaksanakan di ruang kelas. Bisa juga kita menggunakan ruang micro teaching yang memang ada persyaratannya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok. Kemudian siswanya, kalau memang misalnya kita tidak bisa menghadirkan siswa secara real, micro teaching ini kita bisa memanfaatkan mahasiswa sebagai peserta di dalam kelas micro teaching. Jadi tidak harus menghadirkan siswa sesungguhnya. Sebetulnya ada pengertian yang lebih tepat jika kita memang menggunakan siswa, misalnya mahasiswa, itu namanya peer teaching ya. Tapi kalau misalnya kita memang menggunakan siswa sungguhan, walaupun jumlahnya dibatasi, itu namanya micro teaching gitu ya. Jadi kalau misalnya di mana Bu perbedaannya micro teaching dengan peer teaching? Yaitu siswanya. Jadi kalau di kelas peer teaching, siswanya ya mahasiswa. Tapi kalau micro teaching, idealnya siswanya adalah siswa sungguhan seperti itu. Selanjutnya, nah fungsinya apa? Kita menyelenggarakan ya tadi kelompok ini sudah menjelaskan ada 6 fungsi ya. Yang utama sebetulnya lebih kepada menyiapkan seorang guru di dalam menerapkan pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi menyiapkan guru untuk menunjukkan keterampilan dasar mengajarnya, menunjukkan simulasi pengajaran, kemudian untuk meningkatkan keterampilannya di dalam mengajar. Jadi memang nanti kalau misalnya kalian sudah menjadi guru di sekolah, misalnya ada pelatihan atau pembinaan, kemudian melaksanakan pengajaran mikro, itu juga sebetulnya boleh dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan guru di dalam mengajar di kelas seperti itu. Nah, prinsip-prinsipnya tadi sudah dijelaskan. Pada intinya, pengajaran mikro itu menunjukkan keterampilan dasar mengajar, begitu ya. Lama sudah masuk di sekolah, suaranya masuk ya. Nah, selanjutnya keterampilan yang harus ditunjukkan pada saat pengajaran mikro. Dimulai dari keterampilan membuka pelajaran ya. Dia mengucapkan salam, mengajak siswa untuk berdoa, memberikan motivasi untuk
menyiapkan siswa belajar gitu ya. Kemudian di dalam kegiatan inti ya sesuai dengan sintaks pembelajarannya, kemampuan menjelaskan, memberikan penguatan, mengadakan variasi mengajar, kemudian mengelola kelas, melakukan kegiatan penilaian, membimbing kelompok siswa dalam kelompok kecil maupun kelompok maupun perorangan. Kemudian fungsi ruangan mikro teaching ya. Nah, ruangan mikro teaching itu merupakan bagian laboratorium mikro teaching ya. Harus ada ruangan kelas, harus ada ruangan observasi, kemudian ada perangkat-perangkat penunjang ya, media-media pembelajaran yang ada di ruang mikro teaching. Nanti saya akan mengajak mahasiswa menggunakan ruang mikro teaching di PSB untuk pengajaran mikro. Kemudian pembelajaran mikro teaching ini bisa dilakukan dengan bentuknya seperti apa? Daring luring sebetulnya di masa pandemi juga kan mahasiswa tetap ya, misalnya mengajar mikro gitu ya, jika memang kondisinya luring tuh bentuk. Maaf. Maaf, saya kesel. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi fungsi ruangan mikro teaching sebagai tempat untuk melakukan praktik mengajar. Itu untuk perangkat sudah jelas ya. Nanti bisa kita melakukan observasi ruangan mikro aja ya, dicocokkan misalnya di sini ada 18 item, kemungkinan di lapangan bisa kurang, bisa juga lebih seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau mencocokkan misalnya idealnya ada berapa banyak sih perangkat media ruangan mikro teaching, ya nanti kita identifikasi pada saat kita melakukan pengajaran mikro di ruangan mikro teaching. Oke, itu saja ya penguatan dari saya. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga kita akan melaksanakan perkuliahan secara luring. Jadi kemarin ada saran dari Kaprodi mikro teaching, karena ini kan lebih banyak praktik ya, maka perkuliahannya harus dilaksanakan secara luring. Jadi nanti untuk pertemuan ketiga kita akan berkuliah di kampus, gitu ya. Itu informasi dari saya. Terima kasih untuk kelompok 1. Permisi Bu, izin bertanya. Iya. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga itu presentasi lagi atau bagaimana Ibu? Presentasi masih ada, tapi kita luring. Baik Ibu, untuk materinya kalau di share PS Ibu. Gimana? Untuk materi presentasinya sesuai dengan RPS Ibu. Iya, sesuai yang ada di RPS. Oke Ibu, baik. Terima kasih. Jadi izin memastikan lagi untuk pertemuan ketiga, presentasi kelompok 2 dengan membawakan materi menganalisis keterampilan dasar mengajar Ibu. Ya, betul. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Jadi Ini pertemuan berikutnya ketiga ya, topiknya tentang keterampilan dasar mengajar, gitu ya.
dan perkuliahannya dilaksanakan secara luring di gedung M202 ya. Oke, baik Ibu. Ini mau ada absen di pada uncamp gitu nggak, Bu? Absen apa? Ini apa tadi? Saya Absensinya lewat Google Form atau ini kan ada 25 mahasiswa, ini tinggal di screenshot aja, nanti berarti ini yang dihitung kehadiran di ruang Zoom gitu aja. Oke, baik Ibu. Ya, nanti di screenshot pesertanya ada berapa nih? Ada 25, kurangnya saya. Berarti itu yang dianggap hadir gitu ya. Nanti dipindahkan ke 0506. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup Ibu. Oke, terima kasih ya semuanya. Mohon maaf nih Ibu lagi di sekolah karena mau ada kegiatan literasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.